Bu, saya mau minta maaf ya. Kemarin saya udah kena omongan Ibu Atun. Katanya Bu Darsi pakai pesugihan. Nggak taunya Munaro yang pakai pesugihan. Saya minta maaf ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Kita orangnya pemaaf. Mau belanja apa? Gede sekarang ya. Ini minta kopinya. Oh, kopi. Oh ya. Berapa Ibu kopinya? Ini Pak. Oh, ini. Oh ya. Lah. Bentar. Saya punya. Ini Iya. ya, sebentar ya. Bentar ya, Bu. Sebentar. Nah, ini ya. Ya. Assalamualaikum. Lagi. Waalaikumsalam. Bentar ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Bentar, Bu. Pak, Bu, maaf kalau baru sekarang saya bisa silaturahim ke Ibu dan Bapak. Walaupun saya tidak jadi menikah dengan Manis, tapi saya ingin menjaga hubungan silaturahmi kita nggak akan putus. Sama-sama, Adnan. Bapak ini juga sudah menganggap Adnan ini seperti anak sendiri kok. Syukurlah, Adnan masih mengingat keluargaku. Setidaknya, itu akan mengurangi kesedihan bapak dan ibu karena kehilangan aku. Cie manis, lagi meeting sama Adnan, jus manis, bungkus desa, bawa Polda. Bungkus, gado-gado kali ah. Tapi ini jadi bukti kalau Adnan tidak terlibat dalam kematianku. Berarti kecurigaan kita salah. Iya deh manis. Ya, makasih. Terus, Pak, satu lagi. Ya, Galon, Pak. makasih. Di galon, saya mau galon, di galon, Pak. Hati-hati. Ngapain sih Tan si Adnan ngebantu orang tuanya si Manis di sini? Alhamdulillahirobbilalamin. Sebentar Adnan ya. Ini apa namanya? Galonnya habis. Kita langsung aja ke agennya biar cepat. Ya, gimana Pak? Bapak mau ke agen galon? Iya. Ibu itu mau grosiran gula, gulanya habis. Bulannya habis. Heeh. Ya terus kalau Bapak ke galon, Ibu ke grosir, nanti yang nunggu bareng sopo? Ya, gimana? Kalau gitu saya aja yang jaga warungnya, biar Bapak sama Ibu bisa. Betul ini, Nan. Nggak ngerepotin. Nggak apa-apa banget, dengan senang hati. Makasih banyak loh kalau gitu. Makasih ya, Nak. Nanti kalau ada yang belanja langsung dicatat aja. Catat ya. Iya, Iya. catat ya. Terima kasih. Ya udah. Sama-sama. Yaudah. Makasih ya, Nanan. Hati-hati jaganya. Ya, nggak usah kesel-kesel. Ini kesempatan kamu untuk ngedeketin Adnan, ya. Bener juga Tan. Mumpung gak ada orang tuanya si Manis, aku bakal ngerayu Adnan. Ya, kita bagi tugas. Kamu bagian ngerayu Adnan, Tante naruh barang sesuatu di warung, ya, supaya warungnya nggak laku. Ayo, keluar danau cantik, rayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pulangin galon? Oh, silakan taruh di situ aja, Pak. Dari sini kemana? Pergi keluar sebentar. Kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Adnan, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Bulan, aku lagi jaga warung sebentar soalnya Pak Hamdar sama Bu Darsi lagi keluar. Oh, aduh, kamu ngapain sih di sini? Nanti kamu capek loh. Mending ikut aku jalan-jalan aja yuk. Aduh, gimana caranya ya biar Adnan mau ikut sama aku? Dasar tuh cewek gatel, pasti udah si Adnan kan? Mudah-mudahan Adnan tidak terpengaruh lagi oleh Wulan. Tuh ngapain Nel lampir di situ? Wah, mencurigakan. Barang ini harus dikubur di dekat warung. Nanti kalau udah dikubur, pasti warungnya nggak bakalan laku. Nggak ada satu orang pun datang membeli di warung ini. Jangan orang, semut aja juga males datang.
Awas lo ya. Sabar, mereka yang balas. Aduh, sakit banget. Itu kok galonnya bisa ke aku sih? Galonnya terbang. Kok dia? Iya, kok dia ngejar? Tante, galonnya ngejar aku, Tante. Aduh, Tante cepet dong usir. Tante cepet, Tante bisa ngasih usir. Aduh, udah deh. Udah. Gak mau dong, Tante yang mana. Udah, kabur aja. Cepetan. Aduh, cepetan. Cepat bawa pergi bungkusan itu. Jangan macam-macam kamu di sini. Tante udah, Tante, ayo kita lari aja, nggak usah ngurusin mereka. Tante cepet. Ngapain sih kesini sih? Mom, gimana sih? Kita ini pengen ngerekam. Ngerekam apa bahwa ini? si Manis itu bener-bener gentayangan. Diam-diam. Kalau udah ngerekam, ya kan, baru kita kasih tahu sama warga. Kita upload nih. Iya, mana tuh? Jangan ditarik-tarik. Halo Manis, kayaknya ada yang mau ketemu kamu tuh. Jangan ngomong-ngomong si Manis. Apa kabar Bu Atun? Pak Zainuddin? Baik, gue berdua baik-baik aja. Kalau begini, mendingan kita balik aja ya. Terima kasih ya. Kamu sudah membantu aku untuk mengusir biang rusuh di jembatan ini. Sama Manis, gara-gara kamu, Kunti juga jadi punya HP nih. Manis, tekong Manis, tekong. Kamu tekong sama anak kecil. Kamu lihat dong, itu anak kecil lagi nangis. Omai, kasihan dia. Cepat kamu gendong Omai. Udah jangan tekong sama anak kecil, Omai. Ih, Manis gimana sih? Kok Eka disuruh gendong tuh bocah? Ntar kalau Eka dicokot lehernya dan aku diisep, Eka metong dong Manis. Udah mungkin disedot, serigala kali. Udah cepet. Iya deh Manis. Manis. Wah, ada orderan nih. Gak napasnya nih anak. Gua harus cabut dari sini. Rio, Pak. Ya Allah, Ria. Rio! Rio! Kenapa Rio? Oh, bangun nak! Rio bangun! Rio bangun! Jadi anak itu metong ketabrak becak. Terus palanya kebentur. Aduh, Manis, ini gimana Manis? Bantuin Icap. Kamu dalam bahaya.
kamu mau ketemu sama orang yang nabrak kamu? Bu, beca bu. Ayo naik beca gratis di hari Jumat. Mas Parmin, emang masih gratisin beca di hari Jumat ya? Alhamdulillah Bu, masih Bu. Karena hanya ini aja Bu, saya bisa sedekah di hari Jumat. Saya punya tenaga, saya gencet deh sepeda. Wah, Pak Parmin hebat ya, Bu. Alhamdulillah Bu. Nggak kayak orang kaya yang di sana tuh. Hartanya banyak, tapi kalau suruh sedekah nggak pada mau. Iya, benar ya. Jangan Pak Mali ngomong kayak gitu Bu, nggak baik. Ayo, jadi siapa yang mau duluan? Ya saya dong yang duluan. Saya Bang. Saya duluan. Sabar Bu, sabar. Kan Ibu ini yang duluan. Nah, masih ada beca-beca yang lain. Ibu bisa naik beca yang lain. Gak mau Bang ah. Gak mau, maunya sama Pak Parmin aja. Maaf Bu, Ibu duluan Bu. Iya Bang. Pegangan yang kuat. Iya Bu, insya Allah. Wah, ada beca yang lain Bu. Aduh. Ayo Bu, pegangan ya Bu. Waduh. Bu, beca saja Bu, kosong. Ngapain nungguin Pak Parmin, dia masih lama. Gratis gak Bang? Kalau gratis saya mau. Ya nggak gratis dong Bu. Hari gini mana ada yang gratis. Emang saya genjot nggak pakai tenaga apa Bu? Pak Parmin aja bisa. Masa sih abang-abang gini nggak bisa? Iya bener Bang. Udah, Bu, kita nunggu sana aja yuk. Iya, nunggu sana aja yuk. Bu, ngapain nunggu lama-lama Bu? Beca gua lebih bagus. Dasar. Maunya gratisan melulu. Nggak modal banget sih. Iya, gimana beca aja pengen gratis. Ini semua gara-gara si Parmin. Sok-sok ngasih gratis hari Jumat. Rugi kita kalau gini. Iya Bang, bener Bang. Kita harus bikin perhitungan sama dia. Ya, gue setuju. Sok banget orang. Astagfirullahaladzim. Bang Udin, Anas, Sentot, ada apa ini Bang? Udah berapa kali gue bilang, lu nggak usah berlagak soalin ya. Pakai sedekah di hari Jumat. Maaf Bang, saya nggak bermaksud mengganggu Bang. Saya hanya niat baik Bang, mau sedekah hari Jumat. Bacot udah, hajar dia! Itu bapak kamu? Iya, Kak. Anis. Berhenti! Siapa lu? Cuma pun kita nggak penting. Ya siapa sih berani-beraninya bikin rusuh di sindang? Hah? Hah? Pak, bangun, Pak. Bapak bangun, Pak. Pak, bangun. Rio, semoga setelah kejadian ini, orang-orang tidak ada yang berani mengganggu bapak kamu lagi. Nggak mawar. Ayo, Nggak mawar. Ih. kalau kamu nggak mau damai sama Om Papi, ya udah kita nggak usah berkawan lagi. Ngapain aku berteman sama anak yang durhaka sama orang tua? Biarin aja Manis. Ntar papi kutuk dia jadi batu. Emangnya malin kundang jadi batu. Papi nggak percaya soal begituan. Oh, lu nggak percaya?
Ntar lu lihat. Kodok gue kutuk jadi batu. Apalagi lu. Waduh gawat, ternyata Papi satu juga. Kodok bisa jadi batu, batu jadi kodok. Tapi kan cuma kodok, mana mungkin Papi bisa kutuk orang jadi batu. Gak bisa Papi. Omai, kamu nggak boleh ngelawan terus dong. Harus nurut sama Om Papi. Lu lihat tuh sekitar lu. Aduh, patung pocong, Pi. Tuh, pocong-pocong pada kena kutuk sama bapaknya, disumpahin jadi batu. Lu mau? Oke. Biar Papi nggak kepedean buat Eke jadi patung. Nih Papi, bos-bos Eke yang Yahud, yang manja, yang hulala. Nggak kena. Nggak kena. Papi, kok badan Eka nggak bisa bergerak sih Papi? Papi tolongin, Manis. Ih. Dasar anak durhaka lu. Berani-beraninya lu menantang Papi ya. Lu lihat, ntar 5 menit lagi lu jadi batu. Ampun Papi, ampunin Eke Papi please. Iya, Eke minta maaf deh. Makanya yang ikhlas minta maafnya sama Om Papi. Ayo, jangan ngebantah terus. Iya deh Papi. Eke minta maaf ya Papi. Om Papi, Omai kan udah minta maaf. Ayo dong Om Papi, maafin ya. Ayolah Om Papi. Udah. Manis, akhirnya Eke bisa gerak lagi deh. Dosa Papi, nyiksa anaknya sendiri. Gak segampang itu lu minta maaf sama Papi. Setelah apa yang lu perbuat kepada Papi. Terus, mesti gimana dos Papi? Aduh, Eke puyung aja deh. Ih. Ikut Papi sekarang juga. Cepat! Ini Papi tungguin dong. Kok main kabur aja sih kayak pembalap? Papi tungguin. Ih. Manis. Yuk. Makan tuh buah. Cepet! Papi, ini apaan sih? Kok beda banget bentuknya? Itu anggur kuburan. Anggur kuburan? Ji Papi. Gedung-gedung bengkes lagi. Hijau lagi warnanya. Ih. Nah, udah cepetan makan. Santai Papi. Kalau nyuruh makan itu santai. Soli-soli aja. Jangan pakai urat. Papi mau stroke lagi. Cepetan makan. Sama ya. Aduh, Papi, ini asam banget Papi. Melebihi hidup Omai asamnya. Ih. Om Papi, kasihan Omai Om Papi. Itu kan asem banget. Biarin. Jadi laki-laki tuh harus kuat. Masa aja sama asem aja nggak tahan. Gimana lu mau ngadepin hidup? Hidup nih keras, Bray. Makan lagi. Papi, mulut saya kesekok Papi. Gak sopan lu ya. Pantatnya kayak sekolahan lo. Cukup Papi. Eka udah gak kuat. Eka pengen kabur Papi. Eka mau pergi. Iya. Omai! Apalagi sih Pi? Udah Om Papi, udah jangan berantem. Gak baik. Manis, Papi itu keras sama Omai supaya dia jadi laki-laki bener, laki-laki kuat. Tapi Omai nggak bisa berubah. Kadang Papi suka sedih. Kok punya anak gini-gini amat ya? Aduh. Sabar. Ini ujian. Tante, kita ngapain sih transmedianya harus di sini? Emang gak ada tempat lain ya?
Terus kamu nyuruh tante ke sini sendirian, enak aja. Ini kan urusannya demi kepentingan kamu. Kamu harus nemenin tante dong. Iya Tante, tapi kan bisa ada tempat lain kan. Tante kan udah profesional kan, di rumah aja kan, di mall kan, di mana kan. Kenapa di sini aja sih? Tante mau konsentrasi ya, jangan ganggu. Ingat, guru tante pernah bilang, apapun yang terjadi, siapapun yang datang ya, kita tidak boleh pergi dari sini sebelum kita mendapatkan jimat. Karena jimat itu sangat penting buat kita untuk mengalahkan si manis sama si hantu botak yang nyebelin itu. Ingat Wulan, nggak boleh bergerak, nggak boleh pergi, nggak boleh ninggalin tante, kamu tetap di sini. Aku mulai keringet dingin lagi Tante. Ada tante ngapain mesti takut sih? Udah, diam. Tante mau konsentrasi nih, jangan ganggu. Ntar ada tante lupa lagi mantra-mantra manggilnya. Daripada di sini, mending ikut abang, Manis. Ayo cantik, kita pacaran. Enak aja lo, siapa yang mau sama lo? Gendut, hitam, bau lagi. Berani ngatain saya? Saya makan kau. Ujung genju. Lu mana ha? Gua kasih tahu sama lu ya. Lu sebagai hantu jangan durhaka sama orang tua, ha? Ngerti lu? Hantu buntil, lo nggak usah ya sok ke sana. Itu durhaka, lo itu busuk hati lo, busuk, tau gak lo? Lu punya mulut merepet aja kayak petasan banting ya. Lu ngatain gue sih. Jurik, juluk, enak aja lo. Lo, sambal kacang. Lapar lo. Ih, pinggir kuantang dasar lu. Ajak ribut lu. Ayo. Apaan pakai baju koboi kayak gitu? Hei! Ngapain tuh? Oh, mau berantem ya? Berhenti! Bandel amat nih. Tunggu lu ya. Rasain lu jadi kodok. Ampun papi, please papi, kembaliin papi Eka jadi hentong. Eka nggak mau war papi jadi kodok, please papi. Gak bisa. Kecuali kalau lu janji, ya, nurut apa kata papi dan gak berantem lagi. Iya papi, Eka janji. Iya papi, Mama juga janji kok, nggak lagi-lagi deh, tapi balikin ya. Nah, gitu dong. Gini dong papi, udah cantik, udah endul, capcus. Soal janji Eka, bentar ya, Eka pikir-pikir dulu. Bye-bye. Dah omai, amoy. Mau kemana lo? Omai! Ada! Ih papi, sabar papi. Nanti kena stroke, metong, bagaimana? Sabar ya. Alhamdulillah, dari tadi penumpangnya nggak pernah berhenti-berhenti. Sekarang giliran kosong,
sholat zuhur dulu Alhamdulillah ya Allah. Pak, mendingan Bapak pulang aja deh, Pak. Bahaya, Pak. Bapak pulang aja. Dia tahu Bang Udin itu mau jahatin Bapak. Bapak mendingan pulang aja, Pak. Pak, pulang aja, Pak. Pulang. Tante Syarmi ngapain sih masih semedi terus di sini? Emangnya dia nggak lapar apa? Dasar gendero kosan! Ngapain sih ngikutin gue terus? Mau kemana? Tungguin abang! Tante tolongin aku, Tante! Astaga, Bulan! Aduh, mengganggu konsentrasi nih. Jadinya dari awal lagi kan? Susah-susah. Anak bener deh. Kenapa hidup Eke sedih begindang? Punya papi kejam melebihi ibu kota. Punya kakak juga kejam, sama-sama kejam. Mau Polda nggak tahu kemana. Rumah nggak punya. Om Ekong juga nggak punya dutrek alias duit alias uang. Ini gimana caranya? Kalau begindang ceritanya, lebih baik Eke bunuh diri aja. Biar mereka semua puas. Jangan. Mau apa kamu? Jangan ganggu Eke. Jangan halangin Eke. Eke mau bunuh diri. Please, jengong. Jengong Bu. Jengong Mbak. Kuntil. Siapa yang mau ngalangin kamu bunuh diri? Ini tali jemuran baju aku tahu. Lagian ya, aku bilangin bunuh diri itu bukan solusi. Kita tuh udah mati, udah metong, kagak bisa bunuh diri. Kasian banget sih lu. Sini. Ih, ceramah lagi lu sama Dede lu. Nyari. Ih, sebel. Mau bunuh diri aja susah. Dasar tuh sundal bolong. Talinya pakai diambil lagi buat jemuran baju dia. Ih, bolong, sundal bolong. Ih, keselin. Ih. Oh my. Kok lu jahat bener sih? Suka nyakitin hati papi. Tega-teganya lu ninggalin papi sendirian di sini. Tuh abang lu tuh si Amoy. Gak pernah mau tahu sama papi. Sibuk sama urusnya diri sendiri. Sebenarnya papi tuh kangen banget sama lu, Omay. Tapi gue gengsi. Hah? Pak Lampir, tumben kesini. Mau minta surat pengantar bikin KTP baru ya? Pak RT kan single, Mak Lampir juga single. Kita jadian yuk. Maaf Pak Lampir, sekarang kalau bikin KTP nggak langsung jadi. Kita jadian gitu Pak RT, diresmiin. Biar Pak RT nggak kesepian. Kita bikin adanya Om gitu. Aduh, gimana nih? Aduh, maaf Pak Lampir. Aduh, jangan gue deh, jangan. Aduh, gimana kok bisa jadi sama lu? Gimana anaknya ntar melimpir semua. Punya anak si Omay gue udah pusing. Aduh, nggak jadi deh, gue pergi aja. Jangan tinggalin Mak Lampir. Akhirnya salon Oh My Okay Yes resmi dibuka. Saatnya peresmian gunting pita.
Semoga benyong pasiennya. Salonnya resmi dibuka. Ore, ayo semuanya. Sindang. Sekarang saatnya tinggal menunggu waiting customer. Oh my god. Aduh duh. Hey. Hello everybody. Kok Yai pada serambi sih? Aduh Nek, jangan seram-seram dong. Yai mau jodohnya pada kabur. Sindang, mereka permak gimana dos? Mau enggak? Permak. Emang kita celana jeans? No, so sorry. Siapa bilang kalian celana jeans? Tapi salon Oh My Okay Yes menerima permak jeans kayak kalian. Gimana dos, mau nggak? Diam. Trada. Ini dia Empok, cerita Janet. Coba Sindang diri sayang. Ulala. Aduh, lega gue. Gila tuh malampir, masih nyosor aja. Tua-tua masih ganjen. Pak RT, di mana sih? Di mana sih? Aduh, mudah-mudahan aja malampir kalian gue di sini nih. Ih, tapi ngapain sih ngumpet di Sindang? Udah kayak maling aja. Pakai main ngumpet lagi. Romantis juga sih, kayak film-film India. Aduh, Mak Lampir lagi kasmaran sama Papi. Ini kesempatan Eke ngerjain Papi. Abisnya Papi nyebelin sih. Mak Lampir, lagi ceritain Papi kan? No, di belakang. Mana? Capcus caplok Papi di belakang. Bisa dibiarin ya nenek ganjen. Mau apa lu ye? Lihat nih. Pak RT. Si Amoy, untung dia datang. Asik. Selamat gue, selamat. Jangan so iye lu ye. Lihat gimana rasanya gue. Rasain lu Magambreng. Makanya jangan macem-macem. Jin potong! Jin potong! Jin potong! Astagfirullahaladzim. Ternyata Munaro mau jadi penyanyi pakai pesugihan. Minta sama jin botak. Ih, ini pokoknya nggak bisa dibiarin. Harus lapor sama warga agar pesugihan Munaro nggak makan tumbal. Ih. Kemana kau jin potong kesayanganku? Muncullah di depan mataku jin potong. Berisik, jangan nyenyong, please. Suara lo hancur banget ya kalian rombeng, Munaro. Ih. Kok kayaknya aku kenal ya sama suaranya itu ya? Jin botak! Jin botak keluar gak? Cepetan, Jin botak. Aku dari tadi nyari-nyari kamu loh. Oh, enggak. Eke nggak mau. Oh, nggak mau. Nggak mau keluar. Oke. Jin botakku sayang. Oh, keluarlah sayangku. Jin botak. Ih, Umi Persari, lepasin gak? Ih, kamu kemana aja? Aku cariin tau. Kok
mau kabur dari sini, aku udah nggak sanggup. Mau kabur? Mendingan gimana kalau nginep di rumah Munaro aja. Gratis tahu, nggak usah bayar. Daripada kamu nggak tahu kemana. Jin Botak, sekarang itu lagi zamannya setan itu jahat-jahat. Nanti kalau kamu di luar sana tiba-tiba dia apa-apain gimana, ayo? Enggak, aku nggak percaya. Karena lo itu udah penjahat. Dan lo itu adalah udang di balik batu, Munaro. Muka boleh penjahat tapi kan dalaman kayak malaikat. Daripada lo dalam sama hati, luar dalam semuanya kayak demit. Ih, dasar, sama aja. Ih. Bu. Tahu nggak Bu? Ternyata si Munaro itu persugihan di kuburan. Saking pengen jadi artis pantura. Pantas aja, waktu di panggung itu suaranya bagus. Pas nyanyi lagi di depan kita, suaranya sember lagi. Jin Botak, kasih tahu aku dong gimana resepnya biar suara aku tuh tetap merdu, tetap bagus gitu. Ayo, apa resepnya? Kalau lo mau suara lo bagus, gampang banget, Munaro. Telan tuh biji kedong-dong, kelar. Masa iya gitu? Ya udah, berarti next time aku bakal nyobain dalam biji kedong-dong ya. Aduh, oh my God, Munaro, ih. Ternyata beneran Munaro pesugihan. Tapi hantunya nggak melakukan gitu ya. Aneh, antara tuyul atau kuntilanak apa genderuwo. Blasteran kali ya. Kita nggak boleh diem aja. Si Munaro sama keluarganya harus diusir dari kampung kita. Jangan sampai di kampung kita ini bawa sial. Bener nggak ibu-ibu? Jangan bawa sial kampung kita ini. Setuju Bu, setuju. Ada apa ini? Apa Bu? Itu Pak, si Munaro pesugihan miara tuyul botak. Iya bener Pak. Astagfirullahaladzim. Zainuddin sama si Aton kelewatan. Dia menuduh kita pesugihan. Ternyata dia sendiri melakukan pesugihan. Ya udah ibu-ibu, kita datangi rumahnya Zainuddin sama Aton. Biar Munaro itu diusir, dia harus tanggung jawab dong jadi orang tuanya. Iya toh? Iya bener ibu, bener Bu. Ayo, cepat Bu. Aduh, oh, Munro. Ditikar buat apa sih? Buat lo tidur. Baiklah, Eka diranjang ya tidurnya. Sembarangan. Itu kami tidur di situ berhubung sang diva itu Munaro. Jadi boboknya ya diranjang dong. Udah bapak situ, bapak. Oh, situ Dipa. Terus Eka longam apa sih? Kacung-kacung buntung. Sorry, no way. Jin Botak kesayangan Munaro. Mana ada jin bobot di kasur? Ya ada kan semuanya ditikar di pohon gitu. Dasar lu. Ada dong harusnya. Buatan banget sih. Ada. Zainuddin! Hai, Munaro! Apa-apaan lu? Tikus bilang lu ya nggak habis-habisnya ya bikin kacau terus. Munaro itu punya pesugihan, buktinya dia itu punya hantu gundul, ya kan Bu? Iya, ini lihat semua ini. Lihat. Rio, aku harus melihat keadaan Rio. Biar aja si Udin, biar dapat pelajaran dari para hantu-hantu. Kamu saya tangkap. Waria dan perempuan nakal dilarang mangkal di sini. Saya ini bukan waria, apalagi perempuan nakal. Saya ini sundel bolong. Boboin kita. Iya. Mana ada sundel bolong di sini? Nggak percaya. Kalau nggak percaya, lihat nih punggung saya. Tuh,
Bolong kan? Iya bolong tapi stiker. Nggak bolong. Aduh, hancur identitasku. Udah ikut. Ayo, nggak bolong, Pak. Ayo, Saya tidak percaya. Saya sudah bohong beneran. Aduh, ambil lagi nggak sih dia? Aman gue sekarang. Gile tuh mak lampir, naksir gue. Kesalah. Lu kan kuntilanak kan ya? Hah? Sudah bolong? Suster ngesot. Ih, kenapa begini nih? Kenapa jadi begini semua dandannya? Ini semua gara-gara Omai. Dia yang udah dandanin kita jadi begini. Sampai-sampai manusia nggak takut lagi sama kita. Pokoknya Babi Wajib harus tanggung jawab. Omai lagi. Kapan sih lu gak bikin masalah? Mana dia sekarang? Tuh, sono. Yuhu, siapa sangka salon Otri, oh my, oke, oh yes. Laris manis, secara gitu loh, hantu baik, cucok, dan pinter, sejagat bersari. Cucok. Ulala, ini pelanggan pertama. Waduh, aduh, tukang cilok, Papi. Papi, mau cukur rambut juga? Omai, lu kenapa sih suka banget bikin Papi malu? Tuan-tuan tuh pada protes semua sama Papi. Lu apain mereka, ha? Sehingga manusia-manusia nggak takut lagi sama mereka. Ini, Papi. Harusnya bangga dong, Papi. Kayak permak cantik, ulah manja, bagus. Kok komplain sih, Papi? Gimana dos-dos? Hei. Pokoknya Papi nggak mau tahu. Lu balikin mereka seperti semula. Udin, Papi, Udin jangan emosi. Kalau punya masalah, capcus, jangan omongin baik-baik. Kan ada Eke, Omai, anak Papi. Sejuk kali. Tahu aja lu, Omai. Papi lagi pusing nih. Nah, Papi kan lagi pusing. Sini Eke ilangin dengan cara Eke krimbatin Papi. Gimana dos-dos, Papi? Mau nggak? Iya deh. Tumben si Udin belum narik. Iya, Bang. Kita samperin yuk. Ayo. Udin! Udin! Bang, suara apa tuh, Bang? Udin kenapa tuh? Lihat. Udin! Udin, kamu kenapa? Gimana nih? Ya udah kita bawa ke rumah sakit aja, Bang, yuk. Baiklah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan sama-sama menyaksikan penampilan Diva Pantura. Siapa lagi kalau bukan Maunaro? Yeay! Wow! Wow! Ya. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ndak tepuk tangan itu roti sama aquanya saya ambil loh ya. Diambil nih, tepuk tangan ndak? Ya, ambil. Terus. Dari pandangan-pandanganmu Naro, kalau muka-muka kalian itu rasanya tuh kayak minta banget digoyang gitu. Oke, Munaro nggak akan berlama-lama karena Munaro akan mulai. 1, 2, 3, go. Cintaku, 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 sayang, 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 oh cintaku, oh cintaku.
gue nih ya. Oh iya, bukan di salonnya si Omai. Mana tuh anak ya? Omai! Siapa tuh perempuan? Cakep banget. Siapa lo? Oh, gue tahu loh. Lu kan tuh jomblo yang mau lamar gue kan? No. Gue kagak mau. Pergi lo, pergi. Mana si Omai ini? Siapa sih? Gimana dos papi? Endul kan rambutnya jadi panjang begini. Papi, kalau begini namanya bukan Oji Saputra, tapi Oji Osborne. Aduh, Omai lu apain rambut gue ini? Kok mendadak subur makmur kayak begini, Omai? Aduh. Papi, udah papi jangan pakai emosi dong. Kan Endul rambut panjang, rezeki panjang, apalah-apalah itu. Aduh papi, Udin papi. Bleh. Gue ini RT ya. Jangan sampai wibawa gue hilang. Balikin kepala gue yang botak, yang aslinya. Aduh, papi. Jangan botak, papi tersilau. Omai! Aduh. Gimana nanti para warga gue kayak gini ngeliat gue begini, Omai? Hilang wibawa gue deh. Mana gue nih? Mas Mamin udah sadar. Aku di mana? Mas lagi di rumah sakit, Mas. Pak Parmin, semoga kesehatan Pak Parmin semakin membaik ya. Dan segera pulih seperti sedia kala. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Terima kasih banyak ya dokter ya. Maaf Pak, Bu, saya tinggal dulu. Saya mau periksa pasien. Permisi. Silakan dokter. Itu Bang Udin kan? Ngapain ya dia di sini? Suster? Maaf sebentar. Suster, pasien itu kenapa ya? Entah Bu, penyakitnya itu aneh banget. Kaki dan tangannya membiru dan lumpuh. Ya udah makasih ya suster ya. Iya Bu, sama-sama. Saya permisi dulu ya Bu. Mas, kamu kan baru sadar, mau kemana? Saya mau jemput Bang Udin. Janganlah ya Mas ya. Bikin kesel aja tuh punya keponakan cuma satu. Bikin repot. Wulan! Tante kemarin Semedi dapat apa aja, Tan? Kamu tuh bagaimana sih Wulan? Masa ninggalin Tante? Harusnya kamu nemenin Tante dong. Ini malah kabur. Apa-apaan sih kan Tante udah bilang apapun yang terjadi gak boleh ninggalin Tante. Iya, udah Tante maaf. Tante, kemarin tuh aku dikejar-kejar sama Gundurwo yang kemarin, Tante. Bayangin dong gimana aku gak ketakutan. Dia tuh ngejar-kejar aku terus minta aku jadi pacarnya. Oh my God, Tante bayangin gimana aku gak serem coba diteror kayak gitu. Tante, udah ya bodo amat soal itu. Pokoknya Tan, aku harus bisa ngegait Adnan, Tante, gimana pun caranya. Kan kalau aku berhasil, aku tinggal setoran sama Tante, iya kan? Iya juga sih. Masa sih Gundurwo? Iya, yang waktu kemarin, itu. Iya. Yaudah, sekarang Tante kasih tahu sama aku, Tante dapat apa aja. Tapi bener, Gundurwo yang kemarin. Kok bisa sih Gundurwo begitu ya? Yang mana aku tahu dia kenapa bisa suka sama aku, coba. Jangan-jangan Pelente salah. Hah? Jadi... Udah, tenang aja. Nih. Tante dapat ini nih, hasil semedi nih. Tante, emang botol kayak gini doang bisa nangkap si manis apa? Kamu gak ngerti apa-apa, ya? Karena Tante sayang sama kamu. Lihat hasilnya, botol ini luar biasa. Nanti, Tante akan membuat si manis dan hantu botak yang sok kecakapan itu masuk ke dalam sini. Jadi dia tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Terus 2 orang bisa masuk ke botol itu? Iya dong. Bener nih gak gagal lagi? Enggak, ini kan hasil Tante semedi.
Makanya kamu jangan ganggu-ganggu tante. Ini hasilnya. Oke, kita buktiin aja nanti ya, Tan. Makasih ya Nak Adnan. Udah bantu beresin bajunya Manis. Gak apa-apa, Bu. Saya malah seneng kok ngelakuinnya. Dengan melihat barang-barang Manis lagi, saya ngerasa dekat sama dia. Baju-baju Manis nanti Ibu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Manis pasti seneng baju-bajunya dipakai daripada disimpan di lemari. Betul, Nan. Jadi nanti baju-baju ini nanti bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Ya sudah, Nan. Kalau begitu, Bapak tak pamit dulu. Mau memberikan ini apa? Baju-bajunya. Terima kasih. Kamu pasti merindukan aku. Aku pun sama. Sangat merindukan kamu. Manis, ikut papi yuk. Papi mau curhat sama kamu. Papi tuh udah gak tahan lagi dengan kelakuan si Omai. Pusing, tiap hari bikin masalah. Tunggu Om Papi. Kebetulan ada Om Papi. Manis mau minta tolong. Minta tolong apa, Manis? Yuk. Siapa kamu? Jangan takut, Adnan. Kamu tahu siapa saya? Saya ingin menyampaikan pesan dari si Manis. Manis kenapa? Gini, Adnan. Kenapa kamu bisa berada di dalam mobil sedan merah yang menabrak si Manis? Si Manis lihat loh, kamu menaiki mobil itu. Sedan merah? Nabrak Manis? Saya memang punya beberapa mobil. Dan salah satunya itu ya sedan merah. Itu mobil Adnan. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana posisi mobil itu ketika peristiwa si Manis itu terjadi? Waktu itu ada di bengkel. Oh, saya paham sekarang. Jangan-jangan orang yang di bengkel itu ada hubungannya dengan kematian si Manis. Oke, saya akan selidiki hal ini. Kalau boleh, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk si Manis. Silakan. Tolong bilang sama Manis, kalau saya nggak pernah berhenti mencintai dia. Dan akan saya cari orang yang membunuh dia. Sebenarnya siapa yang membunuh aku, Om Papi? Duh, ini kok salon sepi banget sih? Kemana pengunjungnya? Kemana customernya? Emang dia nggak tahu apa salon Otri? Salon Oh My Oke Yes, khusus hantu. Kan centong. Ih. Oke, berarti si botak udah bisa masuk ke botol, Tante. Tinggal si Manis aja yang kita masukin ke sini. Habis itu, botol ini kita lenyapkan. Ke kali, Tan. Kita buang ke kali. Jangan dikali. Kalau hanyut ketemu sama orang, tanah orang kepo, dibuka, yah kabur lagi dong mereka. Terus kemana dong? Kita kubur. Oh, bener banget, Tante. Kubur paling dalam, ya nggak sih? Biar susah keluarnya. Iya. Kasian botak.